sobat laku nggak tahu ya, percaya nggak percaya, kita menggunakan marketing langit. Jadi namanya kita berbagi. Jadi dari 2019 itu ini agak merinding sih ceritanya. Hai Sobat Laku, apa kabar? Ketemu lagi nih kita ya di Lika Liku Laku Podcast, dimana untuk Sobat Laku yang mungkin baru nyimak dan juga baru gabung gitu ya, seneng banget Tommy Prabowo bisa ketemuan lagi sama Sobat Laku dan berbicara soal Lika Liku Laku Podcast. Ini merupakan seri podcast di mana di setiap serinya ya, di setiap sesinya kita akan menghadirkan para pelaku usaha, business owner dan juga mereka-mereka yang merupakan pakar yang berbagi tentu saja expertise mereka, tentu saja dengan obrolan-obrolan seru. Tentu saja banyak sekali informasi-informasi untuk bisa memberikan edukasi dan juga inspirasi untuk Sobat Laku dalam menjalani bisnis Anda ya. Bicara aneka lika-liku, kenapa? Agar usaha Anda makin laku. Luar biasa. Nah, di episode baru dari Lika Liku Laku Podcast kali ini, saya Tommy Prabowo senang banget karena kita bakalan belajar banyak dari sosok yang benar-benar effort banget datang langsung dari Bandung untuk mampir ke studio podcast kita. Dan yang pasti hari ini kita akan belajar bareng-bareng bagaimana seorang business owner ini benar-benar terjun langsung. Semua detail dari usahanya dia tahu, kemudian ngedevelop produknya seperti apa, proses kreatifnya seperti apa, kemudian juga benar-benar bisa menghadirkan sesuatu produk yang unik banget gitu ya, dan juga berbagai macam perjuangannya dia untuk benar-benar bisa menghadirkan satu bisnis yang cukup unik tapi ternyata bisa dinikmati oleh masyarakat ya. Kita akan belajar banyak tentu saja dari narasumber kita yang satu ini. Beliau merupakan pemilik dari Rumah Naskun alias Rumah Nasi Kuning. Mungkin banyak teman-teman yang udah sempat nyobain juga karena pilihan rasanya juga banyak. Kita nanti akan cari tahu bagaimana proses risetnya, terjun langsung mikirin semua detail dari Rumah Nasi Kuning seperti apa. Langsung saja kita sambut Mas Didit. Didit Halo. Helditia nih, langsung Yes. datang dari Bandung. Thank you banget sudah mampir ke podcast Lika Liku Laku. Dan berarti kita mau benar-benar menggali ya untuk Sobat Laku bisa cari tahu banyak bagaimana seorang Didit Helditia ini benar-benar terjun langsung, benar-benar pakai hati banget gitu ya untuk bisa menghadirkan Rumah Naskun, ya rumahnya nasi kuning ini menjadi produk nasi kuning nomor 1 di Indonesia. Nah, enaknya manggil Kang atau Mas ya? Apa nggak Didit aja lah. Hyung aja, Hyung. Karena trennya lagi Korea. Dit, boleh disapa dulu Sobat Laku kali ini yang mungkin udah siap-siap juga belajar banyak dari Didit yang saat ini lagi menyimak di Lika Liku Laku Podcast nih. Silakan. Oke. Alhamdulillah. Halo sobat laku semuanya. Terima kasih banyak Mas Tommy. Saya sudah diundang ke sini buat istilahnya sharing-sharing lah pengalaman kuliner kita dari tahun 2013 kemarin. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman atau semua yang ngedengerin para sobat laku ini semua. Betul. Gitu. Boleh cerita sedikit backgroundnya seperti apa, kemudian bagaimana bisa terjun dan benar-benar spesifik di kuliner gitu ya, karena kopi juga ada, sekarangnya kopi pudak masih jalan, Alhamdulillah. kemudian ayam bakar juga jalan, Alhamdulillah. dan juga sekarang yang benar-benar lagi happening banget yaitu Rumah Naskun, Rumah Nasi Kuning. Boleh diceritain nih backgroundnya seperti apa, kenapa bisa jatuh cinta sama F&B, apakah memang dulu ngambil untuk pendidikannya juga memang ngurusin banget F&B atau seperti apa nih, boleh ceritain? Oke. Alhamdulillah memang basically-nya saya sekolahnya kuliner gitu. Terus awalnya coba-coba, awalnya coba-coba. 2013 kita mulai usaha kuliner tuh dari angkringan, bener-bener pinggir jalan. Oh, jadi Kemudian pernah bikin angkringan? bener-bener pinggir jalan berdua sama istri, kayak istri bagian masak, saya jaga di pinggir jalan buat angkringan. Kita jualannya tahu sendiri angkringan tuh malam. Sampai suatu saat saya bahkan pernah berdoa, ya Allah kalau bisa cari rezeki jangan malam-malam lah, capek gitu karena jualan malam. Mungkin alhamdulillah juga diijabah lah doanya. 2014 kita mulai agak lari ke kantin, diterima di beberapa kantin. Singkat cerita sampai 2017 saya mulai belajar online gitu, di online kan lah, di GoFood kan ini. Si kopinya juga kita sudah mulai online kan. Oh sorry, tadi ke skip sedikit. 2014 juga kita juga mulai usaha kopi gitu. Jadi 2013 mulai kuliner, 2014 mulai kopi, 2017 kita mulai menjajaki online, per-onlinean ini gitu kan. 2017 dan 2018 saya mendengar istilahnya namanya ghost kitchen. Gitu, jadi bukan yang ada hantu di dapur gitu ya. Jadi mempelajari itu ghost kitchen karena basically memang saya ada kuliner, maksudnya kita ada kantin itu.
kita mencetuskan lah namanya ayam bakar. Ngambil namanya si ayam bakar Mas Kianu yang nggak usah ribet-ribet lah gitu, ngambil pakai nama anak aja gitu kan. Bikin, dan alhamdulillah juga diterima gitu. Cukup kaget gitu, maksudnya yang tanpa perlu tempat duduk, cuman bermodalkan garasi, modal handphone aja kita jualan online tuh bisa gitu loh. Omsetnya alhamdulillah banget. Lalu 2019 suatu saat saya pernah ngelihat pas lagi ke Jakarta gitu ya kan, kalau Jakarta itu kan terkenal nasi uduk gitu, terus ada nasi kuning gitu. Saya pengen makan itu gitu, cuma karena saya nggak tahu daerah itu, saya cobalah buka di aplikasi, kok nggak ada ya, saya bilang gitu kan. Kenapa nih gitu. Nah di situ saya mulai ngeriset, mulai mempelajari. Nasi kuning nih kok kayaknya nggak ada yang main ya gitu. Sampai akhirnya saya balik ke Bandung, saya pelajari, saya tongkrongin lagi tukang nasi kuning. Dan di situ saya berpikir keras gitu. Nggak tahu deh, mungkin Mas Tommy juga perhatiin nggak sih kalau di sini para sobat laku gitu ya. Maksud saya bukan saya mau menginikan tukang nasi kuning di pinggir jalan ya. Rata-rata tukang nasi kuning di pinggir jalan tuh kan jualan pagi, datang di meja bawa satu termos, habis udah Pulang. gitu kan. Ini kenapa nggak diisi ulang gitu, di refill, di top up lah istilahnya gitu kan. Di situ saya kecetus gitu kan. Loh, kenapa ya gitu. Dan Karena mungkin mindsetnya adalah kalau berbicara soal nasi kuning kan orang mikirnya cuma sarapan paling ya, Ya, atau ya. mungkin ada occasion tertentu karena di Jakarta kalau tadi Mas Didit cerita bahwa susah nih cari nasi kuning di Jakarta sebenarnya, betul. apalagi kalau pada saat nge-search gitu loh untuk pengen order segala macam agak susah karena sarapan di Jakarta kalau teman-teman atau sobat laku tahu either itu bubur ayam, lontong sayur, nasi uduk gitulah ya, dan memang nasi kuning agak cukup jarang, dan memang benar kalau misalnya ada satu termos selesai gitu karena memang ya mikirnya udah jualan pada saat sarapan, mana ada sih orang mikir makan siang nasi kuning kemudian sore atau mungkin makan malam nasi kuning kan juga jarang, mungkin seperti itu kali ya Mas Didi ya. Betul. Tapi ternyata ini malah jadi peluang ya. Ya, Kenapa cuma satu termos padahal sebenarnya bisa di refill, bisa lanjut lagi sebenarnya ya. dan yang mungkin menurut saya gitu, analogi bodoh saya aja gitu. Kalau kita beli nasi kuningnya cuma numpang lewat lihat gitu ya. Tapi kalau di online tuh skupnya lebih besar gitu, Yeah. pangsa pasarnya lebih gede gitu. Nah itu saya ngeliatnya di situ gitu, makanya that's why waktu itu saya cobain, oh kayaknya nasi kuning nih bagus nih gitu peluangnya gitu kan. Sampai waktu kita saya nanya ke bagian tim dapur gitu kan, saya mau jualan nasi kuning dong, itu saya diketawain gitu. Hah, ngapain jualan nasi kuning gitu kan, maksudnya ya maaf sekali lagi, kayak nasi kuning tuh bisa dibilang kayak underdog kayak gitu, tapi maaf ya, Iya. bukan saya mau bilang nasi kuning kayak Iya, karena memang bukan menu utama. Betul. Mungkin bukan juga kayak apa namanya satu produk yang ketika kita makan apa ya, nasi kuning kan nggak selalu kayak gitu. Biasa kalau Betul. bukan comfort food atau mungkin bukan yang benar-benar pilihan jadi main course orang yang secara umum gitu. Betul. Dan di situ saya membuktikan, saya sampai tongkrongin beberapa tukang nasi kuning gitu. Oh kenapa ya cuman gini, kenapa Itu gitu. waktu Saya nongkrong dibeli juga. beli dong. Oh, Masa beli saya ya, cuma ya. ngeliatin Cuma begini duduk doang di ngeliatin, bapaknya gitu. nyatet, tapi nggak Saya dibeli. Saya hitungin gitu. Ini Aku kalau berapa jajan orang gitu, kalau gitu kan. riset nggak beli ternyata. Jadi ada salah satu tukang nasi kuning di Bandung, maaf ya Pak gitu, jadi karena Bapak terinspirasi. Dan dia jualan udah sampai 20 tahun gitu, kayak gerobak gitu. Enak, saya akuin enak gitu. Cuma saya mikir, apa mungkin si bapaknya ya cukup gitu jualan satu termos. Akhirnya ya kita cobalah gitu jualan di online. Sampai saya meyakinkan, udah deh saya mau coba gitu. Bener-bener saya jualannya sendirian, dimodalin bukan satu termos, satu rice cooker dengan ya kering tempe kayak gitu-gitu. Saya bener-bener nyobain gitu, saya buktiin ke tim kalau kita tuh bisa nih jualan. Iya. Dan alhamdulillah, dan itu memang bener-bener, ya itu ya, itu kelebihannya online tuh unlimited. Kadang-kadang ada yang pesen 10, 15 gitu. Mungkin ini yang namanya ghost kitchen ya. Saya kadang bilang, ini 30 siapa yang beli ini nasi kuning gitu kan kayak gitu. Dan ya gitu terus refill gitu. Baik, tapi mungkin sebelum kita akan jauh gitu ya, karena memang Rumah Naskun ini udah jadi brand yang sekarang lagi diperjuangkan banget sama Mas Didi. Tapi mungkin kita mau flashback sedikit, karena dulu nih zamannya kopi-kopi kekinian baru muncul pertama kali gitu ya di 2013 di Bandung nih, ikutan juga menjadi salah satu pioneer juga yang benar-benar menghadirkan kopi susu kekinian kopi dengan susu, kopi pudak ini ya, karena memang kita berdua suka banget kopi, kemudian juga memang foodies juga gitu, dan sekarang jalan juga untuk ayam bakar Mas Kianu, termasuk juga sekarang Rumah Naskun. Nah, mungkin flashback dulu nih Mas, awalnya dulu dengan kopi pudak, ngedevelop brandnya seperti apa, karena semuanya ini otaknya di Mas Didit.
riset sendiri, ngedevelop sendiri, Iya. dan benar-benar ya semuanya sendiri gitu lah. Seperti apa tuh Mas? Oke, makanya tadi kalau sedikit flashback ya 2013 kita usaha kuliner, 2014 kopi gitu. Alhamdulillah kayak udah jalan gitu, santai. Maksudnya udah kayak ada yang bilang kayak autopilot lah gitu. Nah, 2017 tuh kan kita lagi kopi lagi naik-naiknya nih gitu. Jadi saya ngerasa wah aman lah kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, cuman ya itu dia karena saya ngerasa kayak autopilot bukan boring ya. Maksudnya saya seneng nyoba baru gitu, seneng nyoba-nyoba. Saya denger itu makanya 2018 Ghost Kitchen. Apa sih ini Ghost Kitchen gitu kan, dengar-dengar kalau bisa jualan tanpa harus ada tempat duduk kayak gitu-gitu kan beda banget. Kalau kopi kan harus ada tempat duduk seperti itu. Disitulah saya nyoba si Ghost Kitchen itu ayam bakar Mas Kianu dan ternyata oh ini works ya gitu. Maksudnya ya sebetulnya kita juga bisa bilang menu kita nggak ada yang terlalu spesial banget ya. Pasti banyak lah di luar sana ayam bakar atau nasi kuning yang lebih enak. Cuman karena kita coba, kita usaha itu tuh ternyata works gitu. Nah, ayam bakar abis itu saya ngeliat, aduh yakin gak sih nih Ghost Kitchen nih bisa gitu. Akhirnya 2019 ya tadi berdasarkan pengalaman kita yang pernah saya di Jakarta itu nyari nasi kuning itu susah gitu kan karena saya nggak tahu daerah sini. Disitulah saya coba praktekin saya bawa ke Bandung nasi kuning ini dan ternyata nasi kuning alhamdulillah lebih boom lagi. Bahkan bisa dibilang itu adalah penyelamat kita di saat pandemi gitu. Jadi kalau berbicara soal penyelamat di saat pandemi sendiri gitu, jadi memang konsep Ghost Kitchen ini banyak sekali saya bertemu dengan business owner, pelaku UMKM yang ternyata ngerasa terselamatkan sekali dengan adanya Ghost Kitchen ini. Betul. Mungkin boleh cerita sedikit dari Mas Didit sendiri perspektifnya tentang Ghost Kitchen menyelamatkan yaitu entah itu untuk kopi pudak, ayam bakar Mas Keanu, termasuk juga untuk rumah Naskunnya sendiri gitu. Ya, oke. Ini tuh berdasarkan maksudnya bukan saya teori atau apa, ini berdasarkan pengalaman pribadi kita. Dari yang tadi diceritakan 2013 kita ada kantin, itu kan pas 2018 2019 kan kita nyoba Ghost Kitchen kan. Alhamdulillah ya berhasil dan berjalan. 2020 ya pandemi ya. Boom, kita kena kantin kita shutdown, bukan shutdown ya nggak bisa jualan gitu. 1,5 tahun kita benar-benar kena banget lah gitu. Tapi kerennya Ghost Kitchen ini justru kita sampai grafiknya itu 400% naiknya. Wow. Saya jujur bener-bener kaget. Ini nggak hanya nyangka. untuk rumah Naskun, rumah nasi kuning? Nasi kuning sama ayam. Kalau ayam waktu itu mungkin bisa dibilang 200% ya karena Iya. mungkin kategori ayam nih ada lagi zaman-zamannya ayam geprek juga gitu. Tapi nasi kuning memang kita di saat yang tepat, momentumnya tepat dan ya alhamdulillah sih memang sudah jalannya sudah rezekinya gitu. Jadi bener-bener itu penyelamat kita banget lah. Iya, oke. Gitu. Berarti kita mulai spesifik nih ke perjuangan Mas Didit sendiri mendevelop rumah Naskun, rumah nasi kuning gitu ya. Berbicara soal pengalaman dia yang lagi pengen banget nasi kuning tapi ternyata susah. Akhirnya dibawalah ke Bandung untuk bikin rumah Naskun dan ternyata luar biasa sekali gitu ya 2019 sampai dengan sekarang luar biasa lah. Nanti kita akan cari tahu juga sudah ada berapa kitchennya sekarang gitu ya, Ghost Kitchennya sekarang udah seperti apa dan nextnya juga akan seperti apa. Nah pengalaman dari nyari satu produk tapi nggak ada, kemudian tahu bahwa sebenarnya nasi kuning itu bukan makanan mainstream sebenarnya, karena occasionally lah sebenarnya orang yang kepengen doang, fanbase-nya doang, celebratory gitu ya untuk event-event yang memang perayaan atau mungkin event-event khusus. Dan kenapa malah ini dicoba diperjuangkan dan bagaimana ternyata perjuangan dari Rumah Naskun untuk bisa bikin ini ternyata sampai 400% gitu penjualan, kemudian jadi satu ibaratnya main course atau makanan yang bisa jadi mainstream juga. Bagaimana ngedevelop dan juga riset untuk nge-branding juga dari Rumah Naskun ini atau rumah nasi kuning ini? Oke. Sebetulnya kalau misalnya dibilang kita ngeriset banget tuh lebih tepatnya saya ngelihat sih, saya tongkrongin, saya makan si nasi kuning pinggir jalan. Maaf sekali lagi bukan saya mau menginikan nasi kuning, kan rata-rata standar, bukan standar ya, maksudnya pasangan nasi kuning adalah nasi kuning, kering tempe, bihun gitu ya, gitu-gitu, telur balado, dadar, telur bulat kayak gitu-gitu. iris. Nah, awalnya juga kita bikinnya seperti itu gitu. Cuman saya mikir kan kita harus ada diferensiasi ya, harus ada perbedaan di situ. Iya. Disitulah saya mulai mencetuskan apa ya saya bilang gitu kan. Akhirnya ya udah kalau ayam udah biasa. Akhirnya saya mikir saya juga agak-agak ngeliat kenapa nggak kayak tukang bubur ya ayam suwir gitu kan. Tapi ayam suwir jangan yang biasa aja, kita bikin yang orang kan senang pedas. Saya keluarin lah waktu itu ayam cincang balado, terus ada tongkol cabe ijo. Maaf ya kalau jadi pada lapar gitu. Dan Oh jadi nasi kuning dengan toppingnya ada ayam cincang ayam balado, cincang ada balado. tongkol cabe ijo kayak gitu-gitu. Dan
waktu itu yang saya agak ngeplesetin adalah standar nasi kuning, tau nggak yang bulat-bulat tuh apa biasanya? Perkedel kentang kan. Mm-mm. Dan itu saya kan ngeliat waktu itu perkedel kentang tuh, mungkin di sini sobat laku pasti tahu yang kalau di kuliner itu agak susah bikinnya. Saya bilang apa yang gampang ya? Bala-bala Pak, bala-bala itu bakwan gitu Hmm. kan. Tapi kalau bakwan tuh terlalu mainstream gitu. Saya bilang coba, saya lihat pas saya lagi ngeliat ada jagung gitu. Coba itu pretelin jagung gitu. Ganti jadi bakwan jagung gitu. Jadi antara perkawinan silang antara bakwan biasa sama bakwan jagung, dan itu juga salah satu jadi ciri khasnya nasi kuning kita gitu, si bakwan jagung itu. Mhm. Waktu itu pertama kali. Dan tapi kesini-sini kita terus riset, saya tetap ya nyoba-nyoba sampai akhirnya keluar ada kemarin bahkan nasi kuning wagyu gitu. Siapa coba makan nasi kuning pakai daging wagyu, chicken katsu, bahkan kemarin pakai rendang gitu ya. Ayam gulai aja nih belum, biar kayak brand besar itu kan yang kuning itu kan. Sama kemarin tuh cumi tinta hitam kayak Hmm. gitu-gitu sih. Lalu kemudian kita packagingnya juga kita agak aneh-aneh gitu. Maksudnya warnanya pink, warnanya hijau, warna hitam kayak gitu-gitu. Bahkan kemarin terakhir kita sempet ada edisi Marvel Hmm. gitu, karena waktu itu sempat jadi ada awalnya saya ngeliat gitu ada data yang beli tolong sambal dipisah karena buat anak kecil, tolong sambal dipisah buat anak kecil. Dari situ saya kepikiran, wah berarti buat anak-anak nih. Hmm. Ya kan saya mikir anak-anak kan susah makan nih, coba deh pakein si edisi Marvel ini. Dan itu benar, ada beberapa komen yang ke kita langsung berterima kasih karena kemasan Marvel itu si anaknya jadi Hmm. mau makan Iya. gitu ya. Jadi bukan tipikal nasi kuning yang ada di market Street saat food, ini atau mungkin street food saat ini gitu ya, karena ternyata udah fusion banget disesuaikan dengan ya kegemaran orang-orang sekarang gitu ya, termasuk juga ternyata brandingannya nih, mikirin brandingannya tuh gimana tuh untuk nasi kuning? Kalau bisa dibilang brandingan, sebetulnya kita juga kemarin-kemarin sempat awal fokus ke situ, tapi nggak terlalu fokus banget juga karena ya tadi dia kita dari kemasan seperti itu, justru saya ngeliat brand-brand besar salah satunya tadi kayak itu ada paket kids meal kayak gitu-gitu kan. Kita pun sekarang saya nggak tahu, mungkin teman-teman apa sobat laku ada yang tahu nggak sih, ada yang jualan nasi kuning pakai kids meal Hmm. dan kita kasih mainan gitu. Hmm. Jadi bukan BTS doang ya yang Hmm. kasih gitu. Kita ngeluarin dan itu juga kena banget gitu. Mainan nasi kuning tuh apa tuh yang cocok buat anak-anak tuh Nah, yang di apa namanya paket bundling? ya bundling ya. Mm-mm. Kan kalau kita beli di ya boleh nyebutin brand gak sih? Jangan deh. Gak Yang apa-apa. pokoknya besar-besar itu Ya. kan dapat mainan ya. Hmm. Sama kita juga dapat mainan. Cuman mainan kita nggak yang fancy ya gitu. Berawal dari kalau nggak salah tuh anak saya kalau ke dokter kan suka dikasih stiker tuh Ya. atau dikasih mainan yang murah-murah Patch. itu aja gitu. Itu kita kasihnya gitu doang dan itu udah seneng banget. Dan yang sobat laku biar tahu ya, nasi kuning kids meal itu nasinya setengah, porsinya dikit-dikit, tapi kita bisa jual harganya tinggi karena kan dapat si kids mealnya itu, dapat mainannya itu. Nah, dengan sedemikian uniknya, beda dengan tipikal nasi kuning yang ada di pasaran gitu. Apalagi sempat ada nasi kuning wagyu gitu. Biaya produksi kemudian harga seperti apa nih? Menyesuaikan sih, kita menyesuaikan, maksudnya juga kita mengikuti harga pasarnya dan juga tidak terlalu jauh. Contoh kayak misalnya pasti mikir, wah wagyu tuh mahal ya, gini ya kan, gitu. Ya pakainya juga jangan full satu daging wagyu gitu, kayak kita cuman ya paling 3 cube, 4 cube Ya. kayak gitu-gitu. Rendang atau apa, terus kayak chicken katsunya mungkin yang nggak gede, tapi kita porsinya lebih dikecilin. Jadi kitanya juga harus apa bahasanya, improvisasi dan kreatif untuk gimana caranya pokoknya nasi kuning kita harus punya produk ini tapi menyesuaikan dengan harga juga, dan itu memang harus dipelajari sih Oke. gitu. Ini berarti kita berbicara soal nggak cuma branding tapi visual juga ya. Wah, banget. Mas Didit mikirin banget visualnya, tapi juga rasa juga. Ya. Satu orang kalau kepikiran nasi kuning gitu ya, ini bukan cuma sekedar street food biasa tapi udah beda banget. Pilihannya udah banyak gitu ya, tergantung taste dari pecinta rumah naskun juga. Tapi ternyata juga visual dipikirin banget. Yep. Boxnya juga unik banget, bahkan ada bundling mainan segala macam. Dari journey untuk ngedevelop rumah naskun ini, apa nih yang bisa disampaikan kepada sobat laku gitu ya yang mungkin ragu nih, wah ini kayaknya udah terlalu, sebenarnya udah mainstream brandnya, tapi kita bikin unik tuh gimana untuk mereka memulai bikin proses kreatif, kemudian brandingan yang cukup berbeda gitu tuh seperti apa tuh Mas? Kalau saya lebih tepatnya adalah menggunakan, pasti sobat laku udah pada tahu ya, tipe-tipe cara bisnis namanya ATM.
Amati, tiru, matiin, matiin, modifikasi. 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 Jadi Jangan dimatiin. Ada juga salah. orang jangan. Salah. Jangan. Ada ketawa Modifikasi ya semua. sobat laku ya. Terus itu maksudnya ngelucu sih. Iya. Jadi saya selalu ngeliat brand-brand besar. Contohnya gini, kalau visual kita di aplikasi GoFood atau di ojol, saya lihat tuh brand-brand besar kayak ya McD atau Starbucks atau apa, dia fotonya kan cuman makanan doang, backgroundnya putih ya kan gitu. Jadi nggak usah yang terlalu banyak kalau kita ya gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak ornamen gitu. Kita benar-benar saya ngikutin kiblatnya ke situ. Wah saya berarti harus bikin gini nih fotonya gitu. Ya belajar lagi sih foto. Cuman kadang-kadang kita tambahin tuh kalau misalnya sobat laku yang ada di Bandung bisa ngecek si GoFood-nya Rumah Naskun. Itu cuma saya kasih keterangan kan fotonya dari atas tuh nasi kuning kasih keterangan ini kerupuk. Ini nasi kuning, ini apa? Gitu doang, tapi visualnya tuh kena gitu loh. Visualnya enak di situ. Visual untuk tampilan ketika mau mereka order ya sebenarnya ya. Karena untuk di online saya boleh kasih tips banget nomor satu tuh visual. Karena kan kita nggak bisa ganggu lewat indera kan, indera penciuman atau indera pendengaran. Kita hanya bisa visual. Jadi gimana caranya begitu orang ngelihat dia udah harus langsung tertarik atau untuk beli dan bahkan kalau bisa ini bikin gue lapar nih. Gitu. Cuma kan kita nggak bisa video kalau di itu kan, jadi foto. Jadi benar-benar fotonya harus jelas. Nanti itu banyak sih, maksudnya ada menunya, deskripsinya kayak gitu-gitu. Itu ada tuh. Gitu. Karena kalau dilihat juga sekarang teman-teman ya kalau misalnya mau order gitu ya, udah mulai unik-unik sih, udah mulai kreatif-kreatif banget untuk mereka displaynya. Bahkan kemarin sempat agak emosi gitu mau pesan satu makanan gitu ya, ada nasi putih, lo pesan nasi putih kenapa nggak masak sendiri sih? Lah kan gue mau bayar di lu. Iya buat lucu-lucuan. Ngomong kayak gitu itu lucu-lucuan Iya, kayak gitu. iya. Itu ternyata Sempat. menarik sekali. Itu juga ternyata yang salah satu digunakan juga dari Rumah Naskun bahwa ternyata salah satu diferensiasi produk mereka benar-benar harus detail banget, Betul. display yang benar-benar bikin mereka at least stop dulu untuk bisa order, apalagi untuk teman-teman yang memang ngefans banget sama nasi kuning, Betul. cari banget nasi kuning. Nah, traffic dari mana nih untuk benar-benar bisa ada customer? Apakah memang promonya kenceng, di sosial media juga kenceng kah? Untuk mau ngorder berarti kan harus ada traffic duluan yang harus Betul. tercipta. Demand-nya seperti apa? Karena memang kita tidak berbicara satu makanan yang memang makanan populer yang orang mau makan langsung kepikiran itu. Mau makan apa kepikiran itu. Kan nggak semua orang langsung kepikiran nasi kuning. Nah, itu seperti apa tuh Mas? Oke. Untuk benar-benar jadi nomor satu yang nongol duluan di kepala kita Amin, gitu. amin. Alhamdulillah di Bandung. Nah ini mungkin agak sedikit ada yang kurang setuju juga ya. Maksudnya kadang kan harus dengan media sosial atau apa gitu-gitu. Cuman nih berdasarkan pengalaman pribadi lagi nih. Kita sama sekali media sosialnya tidak terlalu mainin gitu. Maksudnya tidak diaktifasi lah gitu. Kita benar-benar dari aplikasi ojol. Dari aplikasi online kita mainnya di promo biasanya. Main di promo itu akan mendatangkan traffic banget dan sama memang alhamdulillahnya juga jamnya kita tuh tepat. Gitu dan mungkin pada saat itu 2019 kayaknya belum banyak yang main nasi kuning ya, jadi momentumnya tuh pas. Cuma kalau misalnya ditanya aktivasi dan nyari traffic buat kita nih, dan ini bukan berdasarkan teori atau apa nih, berdasarkan pengalaman adalah menggunakan promo. Analoginya paling gampang sebetulnya nih kalau zaman kita bukan zaman kita, zaman saya kalau ke mall atau apa ya suka kan ada yang Mbak cobain kuehnya gitu ya, nyobain gitu, tester ya kan. Sebetulnya saya ngambil analoginya dari situ. Nah kalau kita di online mau ngasih tester gimana gitu kan. Nah disitulah saya menekankan dengan promo, istilahnya saya memangkas profitnya ya dikit dulu, bahkan kadang-kadang plus lah. Tapi yang penting orang tahu dulu produk kita gitu. Bahkan kalau yang sekarang udah metodenya udah lebih keren-keren ya, bisa banding. Cuman analoginya seperti tadi mbak-mbak yang SPG mbak-mbak yang di mall itu nawar-nawarin kue itu, saya analoginya di situ. Jadi biar mereka cobain dulu produknya. Gitu sih. Jadi kita nyari trafficnya di situ. Oke. Promo. Promo tuh ternyata penting ya untuk Sobat Laku. Nah kalau misalnya boleh dirangkum nih dari Mas Didit, bagaimana Rumah Naskun laku? Apa kuncinya? Wah itu pertanyaan paling banyak banget. Satu, kalau saya bisa bilang promo. Kedua, ya Sobat Laku nggak tahu ya percaya nggak percaya, kita menggunakan marketing langit. Jadi namanya kita berbagi. Jadi dari 2019 itu satu kita buat mitra driver kita. Ini agak merinding sih ceritanya. Tiap mereka 3 kali orderan, mereka kita kasih makan. Dan alhamdulillah itu namanya berkali-kali lipat baliknya. Yes.
gitu. Dan ya itu tiap 3 kali kan, karena driver ada yang sampai karena kita juga awalnya juga iseng, wah udah Iya. 3 kali ya Pak gitu, kita kasih makan sampai ada yang rekor sampai 9 kali. Mhm. 3 kali makan, yang keenam kopi, nanti yang ke-9 dia udah bingung mau apa lagi gitu. Itu sih marketing langit kalau itu buat via driver. Tapi buat para sobat laku atau teman-teman yang mau ngajak konsumennya untuk berbagi adalah bikinin menu berbagi driver. Itu works banget gitu. Jadi bikinin menu spesial khusus untuk driver gitu. Jadi misalnya harga nasi kuning kita 15.000 gitu yang paling bawah, tapi khusus untuk berbagi driver kan, karena misalnya Mas Tommy ini pesan nasi kuning gitu kan, tapi pengen traktir driver nih, bikinilah menu namanya berbagi driver. Tapi harganya mungkin dispesialin ya gitu, mungkin 10.000. Jadi ngajak konsumen untuk berbagi ke driver. Kayaknya itu sih kuncinya kita yang dari dulu sampai sekarang kita masih gencar. Dan unik sama proses kreatif ya, sama riset itu nggak boleh lupa. Bahkan sampai ada salah satu, bukan follower ya, pelanggan kita ya, itu dia bilang dia mau pesen nasi kuning kita karena ada menu berbagi driver itu. Jadi dia bisa bilang pagi-pagi saya bisa Sekalian sedekah, bersedekah, iya saya benar. berbagi, makan buat saya, makan juga buat driver. Sedih gak sih ceritanya? Enggak. Tapi Tapi ternyata itu works. ini cukup unik loh ya. Jadi ternyata dengan bikin menu khusus untuk berbagi driver gitu, ternyata ngedatengin berkali-kali lipat Banget. gitu. Buat kita works, percaya nggak percaya itu ya hukum langit ya. Mau agama apapun saya rasa yang namanya berbagi is more you give more you get. Betul, marketing langit. Ya. Termasuk juga tadi proses marketingnya harus kreatif juga Ya, gitu ya. betul, Jadi kalau teman-teman mau ngelihat, silahkan dicek ya. Ya. Jadi Rumah Naskun seperti apa, berbagai macam pilihan nasi kuning yang mungkin nggak cuman irisan telur dadar, orek tempe, bihun, Ya. atau mungkin perkedel, telur potong segala macam, tapi teman-teman bisa ngelihat bagaimana nasi kuning ini menjadi satu pilihan makan yang nggak cuman buat sarapan atau mungkin occasion tertentu, tapi menjadi pilihan untuk ya acara kumpul-kumpul, meeting segala macam, dan ternyata unik banget. Silahkan bisa dicoba. Nah, sekarang sudah ada berapa kitchen untuk Ghost Kitchen-nya, dan next-nya ke depannya akan seperti apa nih Rumah Naskun? Alhamdulillah kita saat ini sudah 3 dulu karena keterbatasan produksi gitu ya. Jadi cukup kaget juga, dan tadi saya ketinggalan satu lagi. Ini benar-benar di luar ini kita ya gitu kan, niatnya jualannya nasi kuning ya. Ternyata tuh kita bisa dapat event-event tertentu, apa ya, acara-acara khusus tadi gitu. Jadi suka dapat kayak orderan ya kayak gini, ada acara gitu 10 atau misalnya 7 sunatan bulanan, 7 iya. bulanan kayak gitu-gitu, tumpeng mini atau Iya, apa, iya. itu dapat nilai-nilai yang seperti itu. Saya benar-benar nggak nyangka gitu. Karena setiap occasion tertentu, apalagi perayaan, pasti yang dicari nasi kuning, tumpeng, Ya. langsung berarti. Itu Top of mind-nya bener. Rumah Nasi Kuning gitu Amin, ya. amin. Itu Seperti benar-benar kita nggak nyangka gitu. Ternyata dapat yang jackpot. Kita nyebutnya jackpot ya gitu. Alhamdulillah yang seperti itu. Jadi ada aja gitu sebulan tuh seminggu dua kali atau sekali itu yang pesannya 90 buat acara apa, 100, 150 kayak gitu-gitu. Iya. Bahkan kemarin ada beberapa yang sempat request, ayo dong buka dine-innya gitu. Ya doakan ya sobat laku semuanya, mudah-mudahan. Tahun 2022 nih Amin. seperti apa? Mudah-mudahan kalau ada rezekinya, ada budgetnya, kita pengen buka yang si versi dine-in-nya, karena setelah kita pelajari bahwa yang tadi konsumen kita sebetulnya memang yang usianya 25 ke atas. Nah di situ memang harus dipelajari juga gitu. Mereka udah kangen banget juga bisa ngerasain Rumah Naskun nih dengan nasi kuning fusionnya mereka gitu ya. Ya. Ini bisa sambil duduk dan dinikmatin langsung seperti itu ya. Betul. Oke, kalau saya pribadi ngelihat Mas Didit ini udah ngikutin dunia kuliner ya, bisnis itu dari 2013 waktu itu. Berbagai macam sudah dijalani, angkringan, kemudian kopi, ayam bakar Mas Keanu, termasuk juga sekarang Rumah Naskun, dan risetnya kan luar biasa. Ketika riset kan ngelihat bisnis orang ya, apa yang terjadi selama dari 2013 sampai dengan sekarang gitu. Nah, kalau ngelihat industri kuliner dan juga F&B di Indonesia itu akan seperti apa sih nanti ke depannya? Dan kira-kira nih 2022 akan gimana nih Mas? Oke. Insya Allah sih kalau saya ngelihatnya adalah selama ya salah satu guru besar kita bilang gitu ya, kalau usaha makanan tuh nggak usah takut, pasti akan ada aja pembelinya gitu. Bahkan saya bisa bilang gini, ini saya ya, analogi bodoh saya aja. Buat saya makanan tuh nggak ada yang enak.
Karena gini, bukan gak ada yang enak. Maksudnya enak menurut saya sama enak Mas Tommy itu beda-beda gitu. Jadi nggak usah takut yang kalau kita mau usaha kuliner tuh harus enak, harus ini. Karena enak tuh relatif ya. Beda-beda. Karena selera ya. Beda-beda gitu. Pedesnya Mas Tommy sama pedesnya saya pasti beda. Enaknya Mas Tommy sama enaknya saya pasti beda-beda. Ya kan? Ya kayak es kopi susu, saya senangnya kopi single origin, kopi hitam. Tapi pangsa pasarnya kopi pudak adalah es kopi susu kekinian ya gitu. Jadi itu yang makanya kalau di saat usaha kuliner nggak usah takut, terus aja nyoba, ikutin, belajar, pasti akan punya pangsa pasar sendiri kok. Tenang aja itu. Gitu. Jadi kuliner tahun depan atau mungkin seterusnya masih akan punya prospek yang luar biasa sekali. Pasti nggak akan mungkin kan, kita nggak mungkin makan dari infus kan. Betul. Gitu. Pasti kita akan terus ini. Siap. Gitu. Oke. Terakhir nih buat Sobat Laku untuk seorang Didit Helitya. Laku itu apa sih? Laku buat saya adalah traffic atau apa ya, ramai. Ya gitu. Jadi buat saya laku tuh nomor 1 rame dulu. Gitu. Apalagi buat Sobat Laku yang baru buka, cari trafficnya dulu. Bahasa Indonesia traffic apa ya? Traffic itu kalau di sini macet. Traffic jam gitu. Iya, jadi rame. Banyak beberapa pertanyaan yang masuk ke kita gitu ya, ke saya, nanyain rating lah, masalah foto gimana. Saya bilang apalagi rating, nggak usah ngeliat itu dulu. Fokus ke traffic aja dulu. Cari traffic sebanyak-banyaknya. Gitu. Buat saya itu laku di situ, apalagi yang baru buka. Karena nanti biasanya kalau baru buka tapi belum ada pembeli atau apa, itu agak kena down juga. Tapi bukan berarti jangan nyerah ya. Tapi terus berusaha dan kejar si traffic itu. Jangan pikirin yang lain, jangan terlalu lihat kompetitor dulu, tapi cari trafficnya itu. Ketika proses kreatif udah dijalanin, tadi apa yang udah di-share sama dia udah dijalanin segala macam, tapi ternyata tahu sebenarnya demand-nya juga ada, tapi trafficnya belum ada juga tuh gimana biasanya? Biasanya kita pakai yang tadi si promo sama marketing langit. Itu promo sih dan marketing langit. buat kita selalu works ya. Gitu. Simpelnya adalah kebanyakan kan ada yang kemarin banyak yang nanya belum pecah telur nih, belum jualan. Simple kok. Misalnya saya baru buka nih bubur ayam Didit gitu di sini. Wah, belum ada yang beli di online. Saya punya teman kan, relasi aja. 10 orang, saudara atau apa. Niatkan yang tadi berbagi. Mas Tommy, saya baru buka bubur nih, cobain ya, saya kirimin ya via online. Nggak dibawain ini sekarang? Kan jauh di Bandung. Oh iya di Bandung. Nah itu pecah telur kan dia baru berangkat ya. Pecah telurnya di situ, gitu. Jadi saya kirimin ke Mas Tommy, ke teman-teman, ke apa gitu. Jadi otomatis si trafficnya udah kebuka. Tambahin lagi berbagi driver. Itu online akan ngebaca itu. Gitu. Luar biasa nih ilmunya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, berbicara soal laku, traffic. Jadi kalau udah ngerasa udah kreatif, udah develop bagus, kemudian udah benar-benar ilmunya dari Mas Didi udah dipakai, kok trafficnya belum ada, coba tuh ya marketing dari langit. Coba nih kasih ke teman-teman dulu, bantuin mereka untuk review apa segala macam. Jadi kita tahu nih ternyata produk kita ternyata pendapat orang-orang kan beda karena memang enak, oke atau enggak kan relatif juga. Jadi kita tahu pendapat dari orang-orang terdekat kita dulu gitu untuk kita bisa ada improvement apa nih yang bisa kita lakukan ya. Tepuk tangan dong Sobat Laku untuk Didit Helitya yang sudah datang jauh-jauh dari Bandung untuk mampir di podcast Lika-Liku Laku kita kali ini. Dan tentu saja semoga apa yang sudah di-share oleh Mas Didit Helitya sendiri ya, cerita tips biar laku bisnisnya ini udah benar-benar teman-teman Sobat Laku catat dan juga nanti bisa diimplementasikan di usahanya teman-teman tentu saja. Nah kalau menurut Sobat Laku nih kira-kira kita bahas apa lagi ya? Tadi kan soal proses kreatif, kemudian dari sosok yang memang udah tahu banget gitu ya bagaimana industri kuliner di Indonesia bahkan di Bandung sampai akhirnya punya rumah nasi kuning ya, Rumah Naskun. Nah kalau misalnya teman-teman punya ide kira-kira ngobrolin apa Mas Tom? Minggu depan kita di Lika-Liku Laku Podcast ngomongin ini dong, undang ini boleh ya? Tulis ya di kolom komen untuk teman-teman yang menyimak lewat YouTube channel kita tentu saja ya. Jadi silahkan kasih ide, kira-kira pengen dibahas apa, dihadirin narasumber kita siapa, pemilik bisnis UKM-nya siapa ya, atau mungkin ada pakar atau mungkin expertise yang pengen didatengin gitu ya buat kita ajakin ngobrol, silahkan. Jadi semoga kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya dari Lika-Liku Laku Podcast. Saya Tommy Prabowo pamit, sampai jumpa lagi Sobat